Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Upah yang Besar. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa lelah dan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Kami menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan yang membuat kami menjadi ragu akan kebenaran janji-Mu. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada upah yang besar menanti kami di akhir perjalanan iman ini. Upah yang tidak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Upah yang kekal dan penuh kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini kita akan diajak untuk merenungkan betapa pentingnya memegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus meskipun dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup seringkali terjadi dalam kehidupan kita semua. Tema jangan melepaskan kepercayaanmu karena ada janji upah yang besar. Mengingatkan kita bahwa iman kita tidaklah akan sia-sia. Tuhan dalam kasih dan kesetiaannya telah menyediakan upah yang besar bagi mereka yang tetap setia dan tidak goyah dalam pengharapan. Renungan ini hadir sebagai pengingat bahwa setiap perjuangan, setiap kesabaran, dan setiap ketekunan kita dalam iman akan berbuahkan buah yang manis pada waktunya. Mari kita membuka hati, membuka pikiran kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga renungan ini menjadi berkat dan sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus berpegang pada janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesetiaan dalam menjalani iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita ini seringkali menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, dan bahkan tidak banyak juga yang mengalami penganiayaan yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun penulis Ibrani mengingatkan kita untuk tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ada upah yang besar yang menanti di akhir perjalanan kehidupan. Mari kita memperdalam pemahaman kita akan makna yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, ketekunan dalam iman. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ketekunan adalah kunci dalam kehidupan Kristen. Iman kita diuji melalui berbagai pencobaan
berbagai macam kesulitan, tetapi justru dalam keadaan yang seperti itulah iman kita menjadi bertumbuh dan menjadi lebih kuat lagi. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dalam hidup ini akan selalu berjalan dengan mudah. Tetapi Tuhan itu berjanji untuk selalu menyertai kita. Ketika kita berpegang dengan teguh pada iman kita, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada janji-janji Tuhan, sekalipun kita ini sekarang ini belum melihat penggenapannya terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, upah yang menanti. Karena besar upah yang menantinya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ada upah yang besar yang menanti kita di surga yang mulia. Upah ini bukan hanya berupa kebahagiaan yang kekal, tetapi juga ada suatu persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Upah ini jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang dapat kita temukan dalam dunia atau yang dapat dunia tawarkan. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak boleh menyerah atau melepaskan iman kita hanya karena tekanan atau godaan sementara dari dunia ini. Saudaraku, kepercayaan kita kepada Tuhan haruslah kokoh dan tidak tergoyahkan. Ini berarti kita harus terus berharap dan mengandalkan Tuhan, bahkan ketika situasi terlihat semakin sulit. Kepercayaan yang kokoh adalah bukti bahwa kita itu mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang setia, yang berkuasa, dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan meminta kita hanya untuk tetap setia sampai kesudahannya. Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami penganiayaan dan juga godaan untuk kembali pada kehidupannya yang lama. Ayat ini adalah suatu seruan untuk tetap setia, karena kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan menghargai setiap langkah iman yang kita ambil, dan Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang tetap setia sampai akhir. Apapun kondisi kita saat ini, bertekunlah dalam doa dan firman Tuhan. Dengan demikian, iman kita akan semakin kuat dan kita mampu menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Ingatlah janji-janji Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu setia dan upah besar menanti kita. Apapun situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, jangan takut untuk menjadi berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup sebagai orang Kristen mungkin berarti kita akan menghadapi berbagai macam perbedaan dengan orang-orang dunia. Tetapi itu adalah bagian dari panggilan kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia. Mari kita terus berpegang pada iman kita, karena upah yang menanti kita itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang dapat dunia tawarkan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Tuhan itu akan memampukan kita untuk tetap dapat setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis tahu benar titik lemah yang seringkali membuat manusia mengalami kejatuhan, yaitu berkenaan dengan materi atau kedagingan dan segala kenyamanan bagi tubuh yang fana ini. Iming-iming akan uang yang banyak, atau kekayaan yang melimpah, atau kedudukan,
atau pangkat, popularitas, dan juga soal jodoh seringkali membuat banyak orang tidak tahan dan akhirnya bertekuk lutut akan keinginan duniawi ini. Setelah gagal mencobai Yesus di padang gurun, iblis lalu mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai. Artinya, iblis itu tidak pernah menyerah begitu saja. Ia menunggu waktu yang tepat dengan mencari celah sekecil apapun untuk dapat menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu sadar dan berjaga-jaga terhadap musuh rohani kita, yaitu iblis. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum, mencari kesempatan untuk menyerang dan menghancurkan iman kita. Ini menunjukkan bahwa iblis itu tidak pernah berhenti berusaha untuk terus dapat menjatuhkan kita, terutama ketika kita sedang lengah atau sedang lemah. Namun Rasul Petrus juga mengingatkan kita untuk melawan iblis dengan iman yang teguh. Kita tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan ini. Karena saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama dengan kita sekarang ini. Dengan bersandar pada Tuhan dan bersatu dalam iman, kita dapat menghadapi setiap serangan iblis. Pesan ini mengajak kita untuk selalu waspada, berdoa, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan biarkan iblis mengambil alih hidup kita. Tetapi tetaplah kuat dalam iman dan percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, hari penghukuman bagi iblis dan juga bala tentaranya sudah di depan mata. Karena itu, iblis tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Iblis rela bekerja lembur overtime demi mencari mangsa sebanyak-banyaknya. Kalau iblis saat ini sedang giat-giatnya bekerja menjatuhkan manusia, di sisi lain banyak orang Kristen bermalas-malasan dalam mengejar perkara-perkara rohani. Oleh karena banyak orang Kristen yang fokus, yang disibukkan, mereka mulai mengalami pergeseran, tidak lagi mengumpulkan harta di surga, tetapi berlomba-lomba mengumpulkan harta duniawi sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak sedikit yang menjadi mundur dari imannya dan rela menanggalkan atributnya sebagai anak-anak Tuhan, karena mereka tergiur oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, sehingga mata jasmani mereka menjadi silau dan akhirnya pertahanan iman mereka menjadi rontok. Rasul Paulus menasihati, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
menurut kerelaannya. Saudara dapat baca dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Jangan sekali-kali mundur dari iman, sebab apabila kita melakukannya dengan tekun, kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Sebab tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan, dan kita kehilangan upah yang besar itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai penutup renungan hari ini, mari kita baca firman Tuhan pada Galatia pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus menggunakan pertanyaan retoris maksud saya, yang tajam untuk menegur jemaat Galilea. Mereka telah menerima Roh Kudus melalui iman mereka kepada Kristus, yang merupakan awal yang luar biasa dalam kehidupan rohani mereka. Namun mereka saat itu menjadi tergoda untuk kembali kepada hukum Taurat yang Paulus sebut sebagai daging. Rasul Paulus ingin menekankan betapa tidak masuk akalnya jika mereka meninggalkan kebenaran Roh Kudus dan kembali pada hidup kedagingan. Mereka telah mengalami kuasa dan kasih karunia Allah melalui Roh Kudus, tetapi sekarang mereka ingin menggantinya dengan usaha manusia dan perbuatan hukum Taurat. Marilah kita dengan sekuat tenaga mempertahankan iman percaya kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kebenaran Tuhan, sebab jika kita setia sampai akhir kehidupan, percayalah saudaraku, ada upah yang besar bagi kita yang setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, firman-Mu hari ini sudah mengingatkan kami untuk tidak melepaskan kepercayaan kami kepadamu, karena ada upah yang besar telah menanti kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami merasa lelah dan menjadi putus asa dalam menjalani hidup ini. Kami menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kami menjadi ragu akan janji-Mu. Kami tergoda untuk menyerah dan melepaskan kepercayaan kami kepadamu. Namun firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan yang baru. Engkau mengingatkan kami bahwa ada upah yang besar yang menanti kami jika kami tetap setia dan percaya kepadamu. Upah itu tidak hanya berupa berkat-berkat secara materi, tetapi juga berupa damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kuatkanlah iman kami. Berilah kami keberanian untuk menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Ingatkan kami akan janji-Mu yang tidak pernah gagal. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami sehingga kami tidak pernah melepaskan kepercayaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami akan dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan berbagai macam beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam iman, memperdalam pengenalan kita akan firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan menerima upah yang telah dijanjikannya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.